Bab 23. Keluarga Qi datang berkunjung. Segera, Chan Daoshen berjalan ke pintu depan rumah Chan lagi. Salam kepada Tuan. Kedua penjaga di pintu melihat Chan Daoshen dan segera memberi hormat dengan hormat. Secara alami, mereka tahu apa yang terjadi di keluarga Chan selama periode ini, dan mereka hanya merasa kagum pada kepala keluarga misterius ini. Chan Daoshen mengangguk ringan, lalu menyingkirkan dua singa batu di depan gerbang keluarga Chan. Ketika kedua penjaga melihat ini, mereka saling memandang, agak tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan tuannya. Chan Daoshen mengeluarkan singa ungu emas lainnya yang tingginya hampir 2 meter dan panjang 3 meter, dan meletakkannya di tempat singa batu itu aslinya berada. Saat ini, ketika saya melihat ke arah gerbang keluarga Chan, terlihat lebih megah dari sebelumnya. Singa gila emas ungu segera menaikkan pintu keluarga Chan ke beberapa tingkat. Setelah melakukan semua ini, Chan Daoshen mengangguk puas. Dengan singa gila emas ungu dan anjing roh angin, hampir tidak ada seorang pun di keluarga Chan di kota Menghe yang dapat mengancam mereka. Daerah kota Menghe ini hampir merupakan yang terkuat di lembah bintang 7. Tetapi bahkan lembah Qixing hanya memiliki 1 tahap transformasi dewa, dan keluarga Chan sekarang memiliki 2 tahap transformasi dewa. Jika lembah Qixing berani mendatangi mereka, mereka hanya akan mati. Chan Daoshen tidak akan mengembangkan keluarga Chan secara besar-besaran dalam jangka pendek, melainkan menunggu budidaya keluarga Chan meningkat sebelum mempertimbangkan ekspansi lebih lanjut. Dan dia tidak terburu-buru. Tadi malam, budidayanya juga telah mencapai penyelesaian tahap dan formasi. Meski masih agak jauh dari tahap Nascent Soul, ia bisa langsung menerobos paling lama dalam 2 hari. Hal ini terutama karena tingkat kultivasi keluarga Chan terlalu rendah. Bahkan jika dia kembali 100 kali, itu masih belum cukup untuk mendukung promosi pesatnya. Dan Chan Daoshen malas dan tidak mau berlatih sendiri. Tidak perlu berlatih sendiri. Jika tidak digunakan dan dikembalikan 100 kali, itu benar-benar bodoh. Dia menyerap 10 juta batu spiritual tingkat rendah. Hanya 10 juta, tetapi jika digunakan oleh murid keluarga Chan, itu akan menjadi 1 miliar batu spiritual tingkat rendah. Dengan terobosannya sendiri dalam budidaya, ditambah dengan penambahan Wine Spirit dan Purple Goat Crazy Lion, nilai keberuntungan keluarga Chan kini meningkat menjadi 460. Chan Daoshen baru saja kembali ke halaman dalam. Chan Yuen berlari mendekat dan berkata dengan hormat. Tuan dari keluarga Qi ingin bertemu denganmu. Chan Daoshen mengerutkan kening, lalu berjalan keluar dan berkata pada saat yang sama. Bawa dia ke ruang tamu. Meskipun dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu kalau keluarga Qi ada di sini. Sesuatu seperti itu, tetapi Anda bisa bertemu. Tapi Chan Daoshen juga bisa menebak tujuan kedatangan pihak lain ke sini, dan kemungkinan besar itu adalah pertunjukan niat baik. Di antara 3 kekuatan tahap Nascent Soul, Qi Xiaohei adalah yang terlemah. Setelah keluarga Chan menghancurkan keluarga Huang, keluarga Qi pasti khawatir keluarga Chan akan menghancurkan mereka lagi. Jadi wajar jika mereka datang ke sini untuk memeriksa semuanya terlebih dahulu. Ruang tamu Chan. Qi Xiaohei mendekat dengan senyuman di wajahnya, memandang pemuda yang duduk pertama, dan segera berkata, Saya telah bertemu dengan kepala keluarga Chan. Saat berbicara, Qi Xiaohei memiliki wajah yang rendah hati dan postur yang sangat rendah. Di dunia berdarah ini, terlalu mudah bagi yang kuat untuk menghancurkan seseorang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Mereka tidak hanya dapat menjarah sumber daya pihak lain, tetapi juga memperkuat diri mereka sendiri, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Qi Xiaohei dianggap lemah di depan keluarga Chan, jadi dia sangat sadar diri. Chan Daoshen bertanya sambil tersenyum. Tuan Qi ada di sini, apakah ada yang salah? Qi Xiaohei tampak malu. Dia tidak menyangka Chan Daoshen begitu lugas dan bahkan tidak ingin bersikap sopan padanya. Ada keheningan di ruang tamu sejenak, dan Qi Xiaohei berkata dengan tegas. Tuan Chan, jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini di lembah Qixing,
Ki bersedia memimpin keluarga Ki untuk bergabung dengan keluarga Chan. Dua jiwa yang baru lahir tahap, dan keduanya sangat kuat tahap jiwa baru lahir yang kuat. Kekuatan ini cukup untuk menyatukan seluruh kota Menghi, dan hanya masalah waktu untuk menghancurkan keluarga Ki. Jadi Qi Xiaohe datang ke sini untuk memberikan sikap. Namun yang benar-benar membuatnya bertekad adalah bahwa keluarga Chan telah menaklukkan banyak kekuatan di tahap Danji sebelumnya. Namun mereka tidak terlalu mempermalukan mereka. Menyerah pada kekuatan seperti itu dan membayar sejumlah upeti setiap tahun juga merupakan hal yang baik. Setidaknya Anda bisa dilindungi. Keluarga Qi-nya telah berada di bawah tekanan dari istana Tuan Kota dan keluarga Huang di kota Menghe selama bertahun-tahun. Qi Xiaohe selalu memiliki firasat bahwa cepat atau lambat, kedua kekuatan ini akan menyerang mereka. Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh dari banyak aspek, Qi Xiaohe mendapat ide untuk tunduk pada keluarga Chan. Chan Daozhen mengangkat alisnya sedikit dan memandang pihak lain dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Qi akan bersedia bergabung dengan keluarga Chan. Chan Daozhen tersenyum dan berkata, "Ini hanya lembah Qixing. Biarkan keluarga Qi kembali dan menunggu." Mendengar kata-kata Chan Daozhen, Qi Xiaohe mengerutkan kening dan terus memikirkan apa yang ingin diungkapkan Chan Daozhen. Dua kalimat pertama sangat meremehkan lembah Qixing, yang berarti keluarga Chan tidak takut dengan lembah Qixing. Tetapi keluarga Chan hanya memiliki dua tahap jiwa baru lahir, apakah ada biksu kuat lainnya, atau mereka masih dalam tahap transformasi ilahi? Tapi yang membuat Qi Xiaohe ragu-ragu adalah kalimat kedua yang memintanya kembali dan menunggu. Apakah dia menunggu mati atau apa? Haruskah dia segera menyerah sekarang? Atau haruskah dia menyerah lagi setelah keluarga Chan menyelesaikan lembah bintang 7? Qi Xiaohe dengan cepat terlihat panik dan berkata kepada Chan Daozhen, "Tuan Chan, bukan karena keluarga Qi tidak mau bergabung dengan keluarga Chan, hanya saja nyawa seluruh klan saya ada di tangan Qi, jadi saya harus bertindak hati-hati. Qi memang khawatir jika dia bergabung dengan keluarga Chan sekarang, lembah Qixing akan membalas dendam. Aku..." Chan Daozhen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Qi, jangan terlalu memikirkannya, kamu dan aku akan memberitahumu. Keluarga tidak memiliki dendam, jadi aku tidak perlu menghancurkanmu. Setelah masalah di lembah Qixing diselesaikan, kamu dapat kembali ke keluarga Chan." Setelah mendengar ini, Qi Xiaohe menghela nafas lega, dan tanpa sadar punggungku sudah basah oleh keringat. Telapak tanganku juga dipenuhi keringat. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Keluarga Chan baru saja menghancurkan keluarga Huang kemarin, yang membuat Qi Xiaohe sangat panik. Dia takut keluarga Qi akan menjadi yang berikutnya. Namun dari perkataan Chan Daozhen, sepertinya keluarga Chan dan keluarga Huang mempunyai dendam, sehingga keluarga Huang hancur. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Chan tidak memusuhi keluarga Qi, dan itu sudah cukup. Qi Xiaohe berkata dengan rendah hati, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu." Chan Daozhen berdiri dan berkata, "Tolong lakukan." Dan perilaku ini juga membuat Qi Xiaohe merasa baik padanya, dan dia mengenalnya dari masa lalu. Dilihat dari informasinya, keluarga Chan tidak memberikan tekanan pada pasukan tahap Danji yang ditaklukkan. Mereka hanya meminta mereka untuk menyerahkan sejumlah batu roh setiap tahun, dan itu sangat masuk akal. Ditambah dengan apa yang dikatakan Chan Daozhen sebelumnya, Qi Xiaohe merasa bahwa keluarga Chan bukanlah orang yang sombong dan tidak masuk akal. Ketika Qi Xiaohe keluar dari rumah Chan, dia merasa sedikit segar. Setelah keluarga Chan menghancurkan keluarga Wang, dia sangat cemas dan gelisah. Tapi sekarang saya merasa nyaman, dan berjalan pun terasa sedikit lebih ringan. Bab 24, Kamar Dagang Jiwan. Dua jalan dari rumah Chan adalah Jalan Fengsing, jalan tersibuk di seluruh distrik Baicheng, dengan arus orang yang datang dan pergi tanpa henti setiap hari. "Ya, itu dia." Chan Yi mengarahkan mereka berdua untuk menggantungkan sebuah plakat di etalase dengan 4 karakter Kamar Dagang Jiwan tertulis di atasnya.
Harga sewa toko di Jalan Fengsing tidak mahal, hanya 60.000 batu spiritual kualitas rendah per tahun. Toko yang lebih besar hanya berharga 100.000 batu spiritual, dan yang termahal hanya berharga 150.000 batu spiritual. Dia mengundang 5 alkemis kelas 1 sekaligus. Bagaimanapun, kamar dagang Jiwan berfokus pada obat mujarab tingkat rendah, dan ramuan tingkat rendah Huang sangat diminati di seluruh kota Menghei, dan 5 alkemis kelas 1 mungkin tidak cukup. Tak lama kemudian, plakat itu didirikan. Chan Yi memasang tanda kecil lagi di luar, yang mengatakan bahwa Qi Gathering Pil dijual dengan harga murah, dengan batu roh tingkat rendah seharga 400 yuan. Pil pengumpulku adalah pil yang paling banyak diminati di kota Menghei, dan juga merupakan pil yang dapat meningkatkan hasil maksimal bagi biksu biasa setelah meminumnya. Untuk membeli ramuan semacam ini di tempat lain akan membutuhkan setidaknya hampir 500 batu spiritual tingkat rendah. Tetapi di kamar dagang Jiwan, Anda hanya memerlukan 400 batu spiritual tingkat rendah. Salah satu akibat dari harga tersebut adalah margin keuntungan yang tidak banyak. Pada dasarnya, di luar biaya, satu pil hanya menghasilkan lebih dari 20 batu spiritual tingkat rendah. Alkemis tidak 100% sukses, dan terkadang mereka gagal sekali, yang hampir bisa dianggap tidak menghasilkan uang sama sekali. Namun, Chan Yi tidak berencana untuk mendapatkan batu spiritual sejak awal. Sebaliknya, dia ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan ketenaran, dan harga pil pengumpul Qi tidak akan berubah, dan pil lain akan dijual atas dasar ini. Obat mujarab lainnya dihargai dengan harga normal. Anda bisa mendapatkan batu spiritual melalui obat mujarab lainnya. Setelah Anda menjadi lebih terkenal, Anda dapat perlahan-lahan menaikkan harga ramuan pengumpul Qi. Harganya yang murah langsung menarik banyak orang yang lewat. 400 batu spiritual tingkat rendah dan 1 pil pengumpul Qi. Apakah Anda yakin Anda menulisnya dengan benar? Apakah Anda bercanda? Chan Yi segera berkata, "Para pemuda tidak bersalah. Anda hanya membutuhkan 400 batu spiritual tingkat rendah batu untuk membelinya. Qi Gathering Pills, diskon pembukaan kamar dagang Jiwan kami. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Tapi kami baru saja membukanya, dan kami tidak memiliki cukup cadangan Qi Gathering Pills, jadi kami hanya bisa membeli 70 keping." Meskipun Chan Yi belum tua, dia bisa berurusan dengan orang. Tapi dia tidak tampak malu. Sebaliknya, nadanya berani dan dia memiliki sikap seperti penjaga toko. "Murah sekali, beri aku 1. Aku juga akan memilikinya." Seseorang segera berkata, 400 batu spiritual tingkat rendah memang sangat murah, dan tidak buruk untuk menyimpan 100 batu spiritual tingkat rendah. Segera, 30 pil terjual, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitar kamar dagang Jiwan, dan seluruh jalan bahkan diblokir. Banyak dari mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Kamar dagang kecil Jiwan dengan cepat menjadi penuh sesak, sementara kamar dagang lain di jalan tampak agak sepi jika dibandingkan. Chan Yi memandang begitu banyak orang dengan kegembiraan di wajahnya. Tampaknya mirip dengan apa yang dia harapkan. Harganya memang menarik banyak orang. Saat ini, beberapa suara sarkastik terdengar. "Kamar dagang Jiwan, sika-sika-sika, toko sekecil itu berani menyebut dirinya kamar dagang? Itu terlalu sombong. Artinya, kamu berani membeli pil pengumpul Qi dengan 400 batu spiritual tingkat rendah. Apakah kamu tidak takut memakan orang mati? Pasti ada yang salah dengan ramuan ini." Setelah mendengar kata-kata ini, mereka yang berencana membelinya semua tampak ragu-ragu. Memang benar, 400 batu spiritual tingkat rendah sangat murah sehingga tidak ada toko lain yang menjualnya dengan harga ini di seluruh kota Menghei. Ketika orang-orang yang membeli ramuan pada awalnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka sedikit jelek dan mereka semua merespons. "Ramuan ini kelihatannya bagus warnanya dan persis sama dengan ramuan Qi Gathering yang saya beli di tempat lain. Menurut Anda mengapa ada yang salah dengan ramuan itu? Apakah menurutmu kita semua bodoh? Tidak bisakah kita mengetahui apakah ramuan itu asli atau palsu?"
Saat menghadapi hal seperti itu, Chan Yi tidak perlu membantahnya. Pelanggan yang awalnya membelinya akan buru-buru melawan atas namanya. Dan memang tidak ada yang salah dengan Ki Gathering Pil yang dijual oleh Chan Yi. Dan suara aneh itu terdengar lagi. Beberapa pil sepertinya baik-baik saja, tapi nyatanya hanya berbeda dari yang terlihat. Mungkin tidak akan berpengaruh sama sekali. Film seorang gadis kecil juga keluar. Pembukaan. Pertemuan bisnis, apakah kamu sudah disapi? Hahaha. Lucu sekali. Saya juga berpikir ada banyak orang yang membeli pil pengumpul Ki ini. Meskipun harganya 20 batu roh, lebih murah dari harga normal, masih banyak orang yang membelinya. Kenapa? Murah sekali? Tawa sarkastik terus terlintas di benak, dan banyak orang di antara kerumunan memandang Chan Yi dengan jijik. Banyak orang yang awalnya menyaksikan kegembiraan itu bergabung dengan tim perang salib, dan mereka semua tidak menganggapnya terlalu serius untuk menyaksikan keseruannya. Apalagi penjaga toko kamar dagang Jiwan memang masih terlalu muda, seperti gadis kecil. Ini memberi orang perasaan tidak bisa diandalkan. 400 batu spiritual bukanlah jumlah yang terlalu sedikit bagi banyak orang, dan masih banyak orang biasa di kota Menghe. Dan seperti yang baru saja dikatakan orang tersebut, permintaan akan Ki Gathering Pil sangat tinggi. Meski lebih murah 20 batu roh, masih banyak orang yang membelinya. Kenapa murah sekali? Ketika Chan Yi mendengar kata-kata ini, wajahnya memerah karena cemas. Dia segera membela. Apakah membuka asosiasi bisnis ada hubungannya dengan usia? Dan ramuan saya asli, bagaimana bisa itu ramuan palsu? Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan ketenaran, menggunakan Ki Gathering Pills yang murah dalam waktu singkat untuk membuat lebih banyak orang mengingat kamar dagang Jiwan mereka, yang setara dengan iklan, namun di luar dugaan menjadi dasar bagi orang lain untuk memfitnah mereka. Mendengar hal ini, seorang salesman di antara kerumunan memandang pria paruh baya yang agak malang itu dan mencibir lagi. Bagaimana kita bisa menilai apakah itu benar atau salah hanya berdasarkan mulutmu? Elixir berharga 1 sen. Semua orang tahu harganya pil pengumpul Ki, termasuk bahan pemurniannya, kan? Harganya mendekati 400 batu roh. Maaf, apakah Anda di sini untuk amal? Tanpa diduga, kami memiliki orang yang begitu baik di kota Menghe. Sindiran itu, suara itu terus terdengar, dan nada suara pria kurus itu sangat menghina. Dan ucapan tersebut pun membuat orang-orang yang semula membeli obat mujarab tersebut mulai ragu-ragu. Di tempat seperti kota Menghe, merupakan berkah jika tidak tertipu. Bagaimana Anda mengharapkan seseorang melakukan hal-hal baik? 400 batu roh dan 1 pil pengumpul Ki memang agak terlalu palsu. Tidak, aku ingin mengembalikannya. Aku tidak menginginkan ramuanmu lagi. Aku juga tidak menginginkannya. Aku ingin mengembalikannya. Kembalikan! Orang-orang yang awalnya memiliki Gathering Pil segera mulai berteriak ke kamar dagang Jiwan. Adegan ini langsung membuat Chan Yi cemas. Ramuan saya benar-benar nyata. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika Anda memiliki masalah setelah meminumnya, kamar dagang Jiwan kami pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Tetapi sekarang suasana telah meningkat, dan pelanggan tersebut tidak lagi membeli dia. Tidak, kami harus mengembalikannya. Siapa yang tahu jika ramuanmu dipalsukan? Ketika kami kembali dan mengambilnya, itu tidak akan berhasil. Jika kami kembali kepadamu, apa yang akan kami lakukan jika kamu tidak menerimanya? Benar, kembalikan. Bagi orang biasa, dengan kata lain, 400 batu roh itu cukup banyak, dan mereka lebih suka menghabiskan 500 batu roh untuk membeli pil pengumpul Ki asli daripada yang palsu. Chan Yi terus menjelaskan, tetapi sekelompok pelanggan terus bersikeras untuk mengembalikan barangnya. Bab 25, membuat masalah. Melihat kerumunan yang marah, Chan Yi tampak tidak berdaya. Meskipun dia belum terlalu tua, dia juga sangat jelas bahwa seseorang pasti dengan sengaja menimbulkan masalah. Jika 400 batu spiritual tingkat rendah mengganggu lingkungan pasar, kamar dagang lain tentu saja tidak akan puas dengannya.
Cara paling sederhana adalah dengan mengungkapkan secara langsung identitas keluarga Chan, dan kamar dagang besar lainnya tidak akan berani menimbulkan masalah secara diam-diam. Namun meskipun Chan Yi adalah seorang wanita, ia juga seorang wanita yang kuat. Ia tidak ingin bergantung pada keluarga Chan kecuali ia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Chan Yi tiba-tiba berkata dengan lantang, "Semuanya, jika menurutmu ramuan itu palsu, bagaimana dengan ini? Orang yang baru saja membeli ramuan itu akan membawa ramuan itu ke sini, menyerap dan memurnikannya, dan membuktikan apakah ramuan itu asli atau palsu. Saya akan coba lagi nanti. Saya akan memberi Anda ramuan gratis. Apakah ada yang mau?" Melihat kepercayaan diri Chan